Hai Bro Putra, how are you? Hai, I'm good. Oke, bangun jam berapa tadi? Ini sambil masuk ya? Ya, tadi bangun jam 8, agak siang hari ini. Apa yang pertama kali Bro Putra lakukan saat bangun dari tidur? Bangun dari tidur? Tergantung. Kalau ini sekitar 6 bulan terakhir lumayan sering nge-gym, jadi bisa nge-gym dulu. Tapi biasanya pastinya di awal pasti ada Wim Hof namanya ya. Jadi Wim Hof breathing technique. Sekitar kurang lebih 10 menit baru mulai aktivitas dan lain-lain. Wow, nice. Di umur berapa Bro Putra mulai investasi? Investasi dimulai di usia 14 tahun. Jadi 13 tahun yang lalu. Ya, 13 hampir 14 tahun yang lalu. Wow, great ya. Who is your first mentor? Virtually ya, actually Warren Buffett. Jadi Warren Buffett yang menginspirasi saya waktu itu. Saya baca dari online ya. Jadi ini Warren Buffett keren sekali gitu ya, mulai investasi usia 11 tahun. Jadi sejak itu saya lumayan agak bahasanya itu agak fanatik ya. Saya baca semua buku dia, belasan buku ada. Saya bahkan sampai membuat roadmap hidupnya Warren Buffett. Dari dia usia muda ngapain, belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun dia ngapain aja. 1 miliar pertama dia bagaimana, 1 juta dolar pertama gimana. Nah itu saya ikutin terus. Jadi sebenarnya kurang lebih apa yang Buffett lakukan, itu saya ikutin gitu ya. Jadi itu saya lakukan juga. Oke, income pertama Bro Putra. Income pertama itu pas SD. Jadi saya lumayan suka jualan dari dulu ya. Saya suka beli buku, satu lusin, saya jual eceran gitu. Terus beli bolpen, pensil, penghapus gitu ya. Saya beli banyak, terus saya jual eceran. Tapi yang income yang lumayan besar itu pas saya usia 13-14 tahun ya. Saya jualan online waktu itu. Jadi sebelum saya kenal investasi saham, saya jualan online terlebih dahulu waktu itu. Jadi jualan banyak hal ya, kayak baju, saya jadi reseller, saya ngambil dari Jakarta, saya jualan di daerah, terus jualan di online juga. Jadi itu, setelah itu baru masuk ke investasi di pasar saham. Oke, next. Boleh dong spill aset termahal Bro Putra? Aset termahal, oke. Mungkin I think aset termahal saya bukan di aset yang ngasilin income ya, dalam artian misalnya properti, saham, perusahaan atau startup apa, tapi lebih ke mindset ya, karena saya rasa apa yang kita hasilkan hari ini itu adalah hasil dari mindset yang sudah kita punya, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita asah gitu ya. Kalau misalnya kita punya aset tapi kita nggak ngerti cara kelolanya, nggak punya mindset untuk itu, dan itu kan hilang juga gitu at the end. So kalau buat saya mindset paling penting, itu yang pertama. Dari situ kita baru bisa menghasilkan aset, cash flow dan lainnya. Next question. Okay. Kita masuk ke 3 rahasia manage uang. 3 rahasia manage uang. Mungkin kalau dari saya bukan 3 rahasia ya, tapi lebih ke 3 step ya. Kalau saya boleh pecah jadi 3 step, mungkin step pertama adalah kita harus tahu posisi kita saat ini ya. Jadi posisi kita hari ini itu di mana gitu ya. Dan saya percaya adalah apa yang bisa kita ukur ya, itu yang benar-benar kita bisa grow gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa ukur, itu nggak bisa. Contoh misalnya kita invest di sebuah perusahaan ya, baik itu startup atau public listed company, kita pasti harus baca laporan keuangannya. Kita pengen tahu ini perusahaan sehat apa enggak. Nah sama hal dengan skala individual ya. Kita harus tahu nih laporan keuangan si individu ini bagus apa enggak. Nah jadi step 1, kita harus bikin transparan keuangan kita. Pertama, income yang masuk apa aja setiap bulan. Kedua, expense kita apa aja. Apa yang membuat kita mengeluarkan uang dari dompet kita setiap bulan. Nah setelah itu kita catat sedetail mungkin, selengkap mungkin. Kita bikin kolom aset kita sudah ada apa aja dan liabilitas kita. Nah dari situ dulu step 1-nya. Setelah kita sudah tahu semua, transparan, baru masuk yang kedua, yaitu kita mau kemana. Kita mau menuju kemana. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang pengen fokus banyakin aset properti, ada yang suka di saham gitu ya, karena mungkin nggak manage banyak hal, bisa terima dividen dan lain-lain. Mungkin ada yang suka di kripto gitu ya. Bisa di apa saja, atau di bisnis, startup, banyak. Setiap orang beda-beda. Nah, setelah step 1 udah tahu posisi kita, step kedua, kita harus tahu nih, kita mau ke arah mana. Fokusnya kemana. Kalau saya pribadi, saya kebetulan suka di investasi di startup company, ya, di public listed company, atau startup berarti kan sebelum IPO nih. One day mungkin bisa kita IPO-kan gitu ya. Nah itu yang kedua. Setelah pertama dan kedua udah, baru masuk ketiga. Yang ketiga ini yang paling susah menurut saya. Poin 1 dan poin kedua gampang kita lakukan.
Tapi at the end yang membuat kita berhasil adalah konsistensi ya untuk terus action poin 1 dan 2 ini. Nah ini yang gak gampang. Ada orang mungkin udah lakuin poin 1, poin 2 tapi baru seminggu stop, sebulan stop, setahun stop, percuma. Saya kebetulan sudah melakukan ini konsisten ini 13 tahun ya, 13 hampir 14 tahun. Jadi kalau misalnya orang lihat, Bro Putra enak ya, sukses di usia muda dan lain. Well itu hasil konsisten belasan tahun ya. Tapi di tahun pertama, 2 tahun pertama orang nggak lihat ya karena hasilnya belum kelihatan. Karena masih proses gitu kan. Nah ini yang poin ketiga yang paling penting. Selalu keep on track ya. Tetap laku ini income, gedein income, expense kalau bisa kecil aja kebutuhan. Fokus di investasi, komitmen. Ini yang benar-benar nggak gampang dan nggak semua orang bisa lakukan. Kalau kita bisa konsisten nih, minimal 5 tahun aja. Pasti teman-teman bisa melihat perubahan yang signifikan. Ya itu 3 step dari saya. Cool. Next, strategi investasi untuk pemula ala Bro Putra. Oke, strategi investasi itu saya mungkin bisa jelasin seminggu kayaknya. Ya, maksudnya panjang, banyak gitu ya. Nggak habis-habis. Mungkin kalau saya boleh persingkat, khususnya mungkin di pasar saham ya. Karena strategi investasi ini beda aset, beda strategi, beda cara. Tapi kalau saya bilang, saya share dari sisi saham, mungkin kalau dari saya pribadi ada 3 strategi, ya. Tapi mungkin saya share satu saja di sini. Ya. Yang pertama saya suka dengan strategi hold forever, ya. Jadi 3 strategi tadi sebenarnya ada strategi yang namanya value play, kita bicara valuation, ya, valuasi sebuah perusahaan dan kita invest pas dia lagi under value. Ada yang kedua itu workout, ya, ada corporate action dan lain-lain kita masuk tanpa lihat valuasi. Yang ketiga ini adalah hold forever. Nah, yang membuat Warren Buffett paling kaya itu adalah strategi yang ketiga tadi, hold forever. That's why saya suka dengan hold forever. Ini strategi yang sangat simple sebenarnya, lebih mengutamakan konsistensi, tapi in long term ini akan menjadi sangat besar sekali, sangat signifikan. Yang membuat Warren Buffett kaya, yang saya pelajari, yang saya bikin setiap tahun proses penambahan kekayaannya dia, itu adalah hold forever. So, saya suka dengan hold forever. Kalau teman-teman tahu program saya #BeliBank, itu adalah strategi hold forever. Ya, jadi DCA, dollar cost averaging, rajin tabung setiap bulan, ke perusahaan yang kita yakin, kita tahu bahwa 10-20 tahun ke depan ini perusahaan masih ada dan masih tetap menjadi yang besar. Nah, itu kita bisa melakukan strategi yang hold forever. Ya, mungkin itu. Okay, thank you for answering our questions. Thank you banget for your time, Bro Putra. Oke, siap, thank you. Saya cabut meeting dulu ya. Okay, yes. Thank you. Bye. Have a great day. Go. Bye.